Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Felicia Indah Barek dengan NIM 16150102. Oke, baik. Saya akan mengajarkan materi dari film Pelatih Helmintes. Sebelum saya memaparkan materi dari film Pelatih Helmintes, saya mau bertanya dulu kepada adik-adik. Siapa yang tahu pengertian dari film Pelatih Helmintes? Oke, kalau tidak ada yang tahu pengertian dari film Pelatih Helmintes, saya langsung saja. Pelatih helmintes itu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama pelatih artinya pipi, yang kedua helmintes artinya cacing. Jadi secara keseluruhan, pelatih helmintes itu cacing pipi. Jadi pelatih helmintes adalah film dalam kerajaan animalia atau hewan film. Film ini mencakup semua cacing pipi kecuali Nemertea yang dulu merupakan salah satu kelas pada pelatih helmintes yang telah dipisahkan. Pelatih helmintes terdapat di air tawar, air laut, dan juga di tanah yang lembab. Yang berikut ciri-ciri dari pelatih helmintes. Oke, yang pertama tubuhnya simetri bilateral, dinding tubuh terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama ektodermis, yang kedua mesodermis, dan yang ketiga endodermis. Tubuh pipi dorsoventral tidak mempunyai ruas-ruas sejati. Yang kedua, epidermis. Epidermis lunak dan bersilia, contohnya pada Turbellaria, namun tertutup kutikula dan mempunyai alat penghisap. Sedangkan eksternal atau kait pada Trematoda dan Cestoda. Ciri yang berikut, yaitu ketiga, sistem pencernaan tidak lengkap, terdiri dari mulut, rongga pencernaan yang bercabang atau tidak ada. Yang berikut, yaitu lapisan otot tumbuh dengan baik, sistem peredaran darah dan pernapasan tidak ada. Sistem ekskresi adalah protonephridia. Yang berikut sistem saraf. Sistem saraf pada pelatih helmintes ini terdiri atas sepasang ganglia anterior atau cincin saraf yang berhubungan dengan 1-3 pasang benang saraf longitudinal. Oke, kita perhatikan pada paparan ini, yaitu gambar dari pelatih helmintes. Yang tadi kita jelaskan sistem sarafnya itu pada bagian kepala, tepatnya di otak, itu terdapat sepasang ganglia anterior. Jadi pada sistem sarafnya akan bekerja dengan baik pada ganglia anterior. Oke, yang baik. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri yang berikut, yaitu reproduksi secara seksual dan aseksual. Sebelum saya menjelaskan bagaimana reproduksi dari pelatih helmintes itu secara seksual dan seksual, kita ketahui terlebih dahulu, yaitu pelatih helmintes itu terdiri dari 4 kelas, yaitu yang pertama kelas Turbellaria, yang kedua kelas Monogolea, yang ketiga kelas Trematoda, dan yang keempat yaitu kelas Cestoda. Oke, baik, saya menjelaskan bagaimana dari keempat kelas tersebut, yaitu yang pertama ciri-ciri dari Turbellaria. Turbellaria itu tubuhnya pipi dorsoventral, melonjong sampai panjang, pada kepala ada tonjolan, biasanya terdapat pada planaria air tawar. Ciri yang kedua yaitu berwarna hitam, dan yang ketiga ukuran tubuhnya itu 0,5 mm sampai 60 cm. Yang berikut hidup di laut. Yang berikut banyak sel kelenjar bersifat karnivora. Oke, yang berikut kelas Monogolea. Kelas Monogolea itu ektoparasit pada ikan laut dan ikan tawar, pada amfibi dan juga reptil. Berukuran tubuhnya itu 0,2 sampai 0,5 mm. Yang berikut kelas Trematoda. Kelas Trematoda itu endoparasit pada siput dan udang, tidak mempunyai endodermis dan juga kutikula. Yang berikut mempunyai sistem pencernaan atau mempunyai penghisap. Terdapat pada usus, hati, paru-paru manusia. Umumnya juga terdapat pada hewan ternak. Oke, yang berikut kelas Cestoda. Kelas Cestoda itu bentuk pipi panjang seperti pita. Tubuhnya bersegmen-segmen yang kemudian tertutup kutikula. Mempunyai lapisan otot yang kompleks. Cestoda hidup sebagai parasit pada usus vertebrata. Contoh Cestoda itu cacing Taenia, cacing Saligonium, atau cacing pita pada babi. Oke, kita perhatikan pada paparan di depan ini. Sini saya menjelaskan organ-organ pada cacing pelatih helmintes, yaitu pada bagian ini terdapat sepasang mata, berfungsi untuk melihat. Kemudian di bawah mata ini terdapat ovarium, yaitu tempat di mana terjadi pembuahan, yaitu terjadi reproduksi seksualnya itu terjadi pada ovarium. Kemudian
Di bawah ovarium ini terdapat testis, yaitu menghasilkan sel sperma. Kemudian yang berikut ada faring. Kemudian di sini ada kelenjar semen. Kemudian yang berikut ada penis. Kemudian yang berikut ada lubang genital. Yaitu terjadi pada proses reproduksi secara seksual. Oke, baik. Saya akan menjelaskan bagaimana reproduksi secara aseksual dan seksual pada Platyhelminthes. Yaitu, kita ketahui sebagian besar tergolong hermafrodit. Satu individu memiliki sistem reproduksinya itu jantan dan betina sekaligus. Reproduksi secara generatif dengan pembuahan sel telur dan sperma. Jadi, secara seksualnya itu terjadi pembuahan sel telur dan sel sperma. Itu pada satu individu saja. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana reproduksi secara seksual dari film Platyhelminthes. Contohnya pada planaria. Oke. Pada planaria, seksualnya itu terjadi pada dua planaria. Planaria melekatkan diri pada bagian ventral sekalian sehingga lubang kelamin atau porus genitalis berhadapan dan bersinggungan, maka terjadilah fertilisasi internal. Jadi ada dua planaria itu saling melekatkan diri. Kemudian saling berhadapan dan bersinggungan, lalu disitulah terjadi reproduksi secara seksual, yaitu pertemuan antara sel sperma dan ovum atau sel telur. Kemudian reproduksi secara aseksual itu yaitu badan yang bertambah panjang. Jadi kita perhatikan ini. Contohnya pada planaria, tubuhnya planaria itu awalnya bertambah panjang, semakin panjang, dan bagian tubuh dekat faring, yang ini dekat faring, sedikit demi sedikit akan menyempit. Jadi tubuh planaria awalnya itu panjang, dan kemudian sedikit demi sedikit dia akan menyempit dan akhirnya terputus. Ya, jadi seperti ini ya. Dia akan semakin menyempit, kemudian dia terputus. Bagian yang terputus itu akan terputus menjadi dua bagian. Kemudian akan melengkapi diri, masing-masing akan menjadi tubuh yang baru dan lengkap. Jadi ketika dia akan membuat tubuhnya semakin panjang, kemudian dia akan memutuskan dirinya, bisa saja dua bagian, bisa saja tiga bagian, atau menjadi 4 bagian. Kemudian dari individu yang baru itu akan tumbuh menjadi individu yang baru, kemudian yang lengkap, dan menjadi individu yang baru dari planaria. Oke, sekian dari penjelasan materi dari film Platyhelminthes. Terima kasih atas waktu dan berikan kepada saya.